Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Wahyuningsih dengan nomor NIM 2030110013. Nah, di sini saya dari jurusan Tadris Kimia semester 2 dan kali ini saya akan membahas soal tentang teori kinetik gas yang diampu oleh dosen Dr. Elvi Rahmi MSI. Nah, di sini saya menyediakan 5 soal. Soal yang pertama yaitu 0,5 meter kubik gas dipanaskan pada proses isobarik, volumenya 2 meter kubik jika usaha luar gas tersebut 3 kali 10 pangkat 5 joule. Besar tekanan gas sekarang adalah. Nah, di sini kita pakai diketahui dulu. Diketahui. Di sini 0,5 meter kubik ini adalah volume yang pertama, yaitu 0,5 meter kubik. Lalu dipanaskan pada proses isobarik, volumenya 2 meter pangkat 3. Berarti dia dipanaskan menjadi V2 sama dengan 2 meter pangkat 3. Lalu jika usaha luar gas tersebut, berarti usaha itu yang diketahui yaitu W. W-nya di sini diketahui yaitu 3 kali 10 pangkat 5 joule. Nah, lalu besar tekanan gas sekarang adalah. Tekanan yang ditanya yaitu tekanan. Tekanan itu lambangnya yaitu P. Nah, kita di sini pakai rumus umumnya, yaitu kita jawab W sama dengan P dikali delta V. Nah, ini termasuk rumus umum. Kan di sini delta V-nya ada 2, yaitu ada V1 dan V2 yang diketahui. Maka kita jabarkan rumus ini, P dikali V2 dikurang V1. Seperti ini penjabarannya. Lalu kita masukkan angka-angkanya. Di sini W-nya diketahui yaitu 3 dikali 10 pangkat 5 sama dengan tekanannya yang ditanya, V2-nya yaitu 2 meter pangkat 3 dikurang 0,5. Yang kita kerjakan terlebih dahulu yaitu yang di dalam kurung ini. Kita turunkan 3 kali 10 pangkat 5 sama dengan P. 2 dikurang 0,5 sama dengan 1,5. Lalu P-nya kita keluarkan. Yang 3 ini pindah ruas ke sini. 3 kali 10 pangkat 5 per 1,5-nya jadi di bawah. Nah, 3 dibagi 1,5 sama dengan hasilnya yaitu 2 dikali 10 pangkat 5. Nah, di sini karena dia 10 pangkat 5, dia tekanan, maka kita ubah menjadi ATM. Jadi kita ubah Pascal. Kalau Pascal kan 10 pangkat min 6, dia 10 pangkat 5. Jadi pangkatnya ini akan hilang. Jadi dia P-nya sama dengan 2 ATM. Nah, inilah cara mencari jawaban nomor 1. Kita lanjut soal nomor 2, yaitu gas dalam ruang tertutup bersuhu 42 derajat Celcius. Berarti yang diketahui pertama kali yaitu suhu. Suhu itu lambangnya T. T-nya yaitu T mula-mula ya, ini T1 sama dengan 42 derajat Celcius. Nah, karena dia Celcius, maka kita ubah menjadi Kelvin 273. 2 tambah 3, 7 tambah 4,
menjadi 315 Kelvin. Kemudian tekanan itu apa? Lambangnya P. P ini adalah tekanan. Tekanannya berapa atm? 7 atm. Lalu volumenya 8 liter. Berarti volume mula-mula atau V1 sama dengan 8 liter. Kemudian yang diketahui kedua, apabila gas dipanasi sampai 87 derajat Celcius, berarti di sini T2 ya. Diketahui T2-nya inilah adalah 87 derajat Celcius ditambah 273 sama dengan 7 tambah 3 0, sip 1, 9 tambah 7 16, sip 1, jadi ini 360 Kelvin. Kemudian tekanan naik sebesar 1 atm, berarti P2 sebesar 1 atm yang mula-mula 7 atm, berarti 7 ditambah 1 atm sama dengan 7 tambah 1 sama dengan 8 atm. Maka volume gas adalah, berarti yang ditanya, karena di sini sudah diketahui V1, berarti yang ditanya yaitu V2. Ditanya yaitu V2. Cara menjawabnya yaitu kita memakai rumus umumnya dulu. Jawab. Rumus umumnya yaitu PV sama dengan nRT. Di sini N-nya diketahui atau tidak? Tidak, berarti kita coret. R-nya di sini diketahui atau tidak? Tidak, berarti kita coret. Nah, kita berarti memakai rumus PV per T. Ini karena ada dua, ada perbandingan, maka kita tulis seperti ini. P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2. Seperti ini. Lalu kita masukkan angka-angkanya. Yang pertama yaitu P1. P1 berapa di sini? 7. V1-nya berapa? 8 liter ya, 8 liter ini. Per T1-nya berapa di sini? 315. Sama dengan P2-nya berapa di sini? 8. Dikali V2 yang ditanya. Lalu per T2-nya di sini berapa? 360. Nah, sudah selesai sampai di sini. Lalu kita kalikan yang 7 kali 8 ini. 7 kali 8 sama dengan 56 per 315 sama dengan 8 kali V2 per 360. Kita kali silang. Berarti 56 dikali 360 sama dengan 8 dikali 315 kali V2. Kita kali 56 dikali 360, yaitu hasilnya sama 20.160 sama dengan 8 dikali 315, yaitu hasilnya 2.520 dikali V2. Lalu V2-nya kita pindah ruaskan. V2 sama dengan yang ini di atas dan ini di bawah ya. 160 dibagi 2.520. Maka hasil pembagiannya yaitu 8 liter. Maka diketahuilah maka hasil dari volume gas yang kedua yaitu 8 liter. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 3, yaitu sebuah mesin bekerja pada reservoir bersuhu tinggi 500 K
Berarti yang diketahui yaitu karena dia suhu lambangnya T1 sama dengan 500 Kelvin, dan reservoir bersuhu rendah 350 K, T2 sama dengan 350 K. Nah, kemudian mesin tersebut menghasilkan usaha itu W sama dengan 104 Joule. Efisiensi mesin tersebut adalah yang ditanya yaitu efisiensi. Efisiensi itu lambangnya yaitu N panjang. Seperti ini. Lalu kita jawab menggunakan rumus umumnya yaitu efisiensi sama dengan 1 dikurang T2 per T1. Di sini 1 dikurang T2-nya berapa? 350. Kemudian T1-nya berapa di sini? 500. Lalu karena dia ini 1, maka kita samakan dengan penyebut yang di bawahnya. Jadi dia 500 bagi 500 dikurang 350 per 500 sama dengan 500 dikurang 350 yaitu 150. Penyebutnya sama, kita samakan berarti 500 sama dengan hasilnya 50 bagi 500 yaitu 0,3. Karena dia yang ditanya yaitu efisiensi, maka kita kalikan 100% sama dengan 30%. Nah, seperti inilah cara menjawab pertanyaan soal nomor 3. Sekarang kita lanjut soal yang keempat, yaitu 1,5 meter pangkat 3. Berarti yang diketahui karena dia meter berarti V1 sama dengan 1,5 meter pangkat 3. Lalu gas helium yang bersuhu berarti T1 sama dengan 27 derajat Celcius. Karena dia derajat Celcius, kita ubah menjadi Kelvin. Berarti 27 ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Kemudian dipanaskan secara isobarik sampai 87 derajat Celcius. Berarti T2-nya sama dengan 87 derajat Celcius. 87 ditambah 273 kita jadikan Kelvin berarti 360 Kelvin. Jika tekanan gas helium, tekanan berarti P sama dengan 2 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter kubik, maka gas helium melakukan usaha luar sebesar, ini kuadrat ya, berarti yang ditanya yaitu usaha, berarti W. Rumus umumnya untuk menjawab langkah pertama untuk kita mencari V2-nya, yaitu kita memakai rumus umumnya. Kita jawab sama dengan PV sama dengan nRT. Nah, di sini kan yang diketahui ada P, ada V, ada T, maka kita coret yang ini. Lalu kita turunkan rumus ini. T1 kali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2. Karena dia isobarik, tekanannya tetap, maka kita hapus saja yang tekanan ini. Berarti rumusnya yaitu tinggal V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Di sini diketahui V1-nya yaitu 1,5 meter pangkat 3. Terus per T1-nya yaitu 300 sama dengan V2-nya yang ditanya, T2-nya 360. Nah, dari sini kita silang, kita kali silang. Berarti di sini 1,5
dikali ini 360 sama dengan V2 dikali 300. 1,5 berarti ini kita pindah ruaskan dulu yang V2 nya ini. Berarti V2 sama dengan 1,5 dikali 360 per 300 seperti ini. Lalu kita cari 1,5 dikali 360 yaitu 540 per 300. Lalu dapatlah hasil dari 540 dibagi 300 yaitu 1,8 meter kubik. Nah, kita dapatlah di sini V2. Tapi yang ditanya apa? Yaitu usaha. Maka kita pakai rumus usaha yaitu W sama dengan P dikali delta V. Di sini kan V-nya, delta V-nya ada 2 yaitu V2 sama V1. Berarti kita masukkan tekanannya di sini 2 dikali 10 pangkat 5 dikali delta V-nya, V2-nya yaitu 1,8 dikurang V1-nya 1,5. 2 dikali 10 pangkat 5 1,8 dikurang 1,5 yaitu 0,3. 2 dikali 0,3 sama dengan 0,6 kali 10 pangkat 5 Joule. Nah, dapatlah hasilnya untuk usaha di nomor 4 ini yaitu 0,6 dikali 10 pangkat 5 Joule. Sekarang kita masuk soal yang nomor 5, soal terakhir, yaitu sebuah mesin menyerap panas sebesar 2000 Joule. Berarti dia menyerap panas ya. Berarti yang diketahui yaitu kalor atau Q1 sama dengan 2000 Joule. Dari suatu reservoir suhu tinggi dan membuangnya sebesar 1200 Joule. Berarti dibuang, berarti Q2-nya yaitu 1200 Joule. Nah, pada reservoir suhu rendah yang ditanyanya yaitu efisiensi. Efisiensi yang ditanya. Lambangnya yaitu N panjang seperti ini. Kita misalkan aja seperti pada sebuah gambar. Nah, seperti ini kan? Ya kan peta di sini. Terus di sini Q1-nya di sini yaitu 2000 Joule. Di sini Q2-nya yang dibuang seperti ini. Yang dibuangnya yaitu 1200 Joule. Berarti di sini kan usahanya. Tapi yang ditanyanya yaitu di sini yaitu efisiensinya. Maka kita bisa menjawabnya dengan rumus umum N sama dengan 1 dikurang Q2 per Q1. Di sini kita masukkan saja dari yang diketahui yaitu 1 dikurang Q2-nya di sini yaitu 1200 Joule per Q1-nya yaitu 2000 Joule. Dari sini saja kita sudah bisa mencoret 0,0 ini. Kita coret 0-nya, kita coret ini 0-nya. Berarti tinggal 1 dikurang 12 per 20. Kita samakan penyebutnya. Sama dengan 20 per 20 dikurang 12 per 20. Nah, 20 dikurang 12 sama dengan 8 per 20. Nah, kita bagi saja. Di sini dibagi jadinya 8 bagi 20. Hasilnya yaitu 0,4. Karena dia yang ditanya yaitu efisiensi, maka kita kalikan 100%. Jadi hasil akhirnya dari efisiensi yaitu 40%. Nah, gampang kan? Nah, seperti inilah hasil jawaban yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Banyak salah mohon dimaafkan karena saya juga sedang belajar. Saya pamit undur diri, Siti Nur Wahyu Ningsih.
Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.